kawan-kawan. Katanya kelas buruh Indonesia akan segera berkuasa. Kelas buruh Indonesia katanya akan merangsek ke istana sana, kawan-kawan. Tapi suara saja kita tidak bisa lakukan dan kompak. Kapitalisme! Kapitalisme! Bersatu kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Ini adalah monumen tengah kesabaran dan angkara. Karena negara belum berpihak kepada rakyat, negara belum berpihak kepada kepentingan kaum buruh, negara terus-terusan berpihak pada kepentingan kaum modal, negara terus-terusan berpihak kepada kepentingan kaum modal, sehingga rakyat di bawah ada garis kemiskinan, kawan-kawan. Hingga waktu kalian mencapai Dengan Republik berbeda dari ini, yang turun, tekan, dan injak-injak lewat kebijakan politik daripada Republik kawan-kawanku. Dan kita telah melalui bangsa-bangsa pemilu perjuangan 2019. Di antara kedua kubu itu tidak akan memberikan kesejahteraan bagi buruh Indonesia dan rakyat pada umumnya, kawan-kawanku. Tetapi kelas buruh Indonesia ini diberikan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kelas buruh Indonesia, kawan-kawan. Baik kebijakan upah murah, pemberantasan serikat, kebijakan anti demokrasi di perusahaan-perusahaan, kebijakan kami ingin bahagia, tak ingin kami bertangan hampa. Ya ya ya. Menyampaikan, menunjukkan, membuktikan bahwa momentum May Day adalah satu momentum perjuangan di mana segala hak-hak perburuan yang kita nikmati adalah buah hasil dari perjuangan buruh di May Day. Jadi nilai rakyat yang akan terus kita gerakkan dan kita bukarkan. Kelas buruh Indonesia menyadari perubahan nasib tidak bisa dijemput oleh hanya kawan-kawan buruh. Begitupun dengan kawan-kawan masyarakat desa yang hari ini terus diperkosa hak-haknya sebagai warga negara hanya sekedar untuk mendapatkan KTP, hanya sekedar mendapatkan akte kelahiran. Ibu-ibu BNI harus bertarung habis-habisan di daerah. Apakah ini yang disebut demokrasi untuk rakyat? Apakah ini kemerdekaan sesungguhnya untuk rakyat, kawan-kawan? Keadilan masih jauh dari api dan panggang, kawan-kawan. untuk May Day tahun ini dan apa harapannya? Ya, bagi kami yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat sebagai satu front politik yang terdiri dari beberapa organisasi, ada Perjuangan Buruh Indonesia, ada Serikat Mahasiswa Indonesia, ada Barisan Masyarakat Indonesia, dan juga Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek. Bagi kami memandang bahwa May Day hari ini selain menuntut tentang upah layak nasional, kita juga menuntut kepada pemerintah agar
menerapkan tentang upah yang kemudian standar bagi kaum buruh. Selain itu kita mengeras atas tindakan PHK sepihak yang selalu dilakukan oleh pemerintah dan elit politik hari ini. Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, bagi KPR untuk perjuangan ke depan akan mendorong satu konsolidasi persatuan multisektor dalam hal membangun kekuatan politik alternatif atau membangun satu bangunan partai masyarakat yang menghimpun seluruh elemen masyarakat tertindas, baik petani, buruh, mahasiswa, pemuda dan seterusnya dalam menyatukan kekuatan sebagai satu entitas partai massa yang akan menjadi antitesa dalam melawan kekuatan politik elit bourgeoisie. Seperti itu. Oke, terima kasih. Alternatif. Baru 2 minggu belakang kita melihat bagaimana politik yang dijalankan oleh kaum muda dengan antek-anteknya yang ada di paslon 1 dan paslon 2 hari ini kita lihat mereka hanya bertarung untuk kekuasaan. Tapi apakah ada dari mereka yang berteriak bahwa PP 78 itu adalah kejahatan? Hari ini adalah hari di mana perayaan Islam Pendidikan Nasional yang telah disaksikan oleh sadar-sadar pendidikan kita, di mana pendidikan kita adalah satu sektor yang paling penting dalam memajukan satu bangsa. Kawan-kawan, sebab hari ini hak tani dirampok dengan anjloknya harga bawang, hak mahasiswa dirampok dengan kenaikan SPP, hak buruh dirampok dengan PP 78. Apa yang Tuhan kita lakukan? Kerja keraslah bangsaku. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Kerja keraslah. Hari ini tepatnya Hari Pendidikan Nasional 2019. Kami datang di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan membawa beberapa kasus pendidikan, kasus pungli paling banyak terjadi satuan pendidikan di Kemang. Sehingga kami dari Gampros Kota Tidore Kepulauan di provinsi ini datang di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan tujuannya adalah penyelesaian kasus pungli yang besar terjadi di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara yang tadinya sangat masif dikebijakan. Kami dan Rasulullah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sengaja mendiamkan kasus problematika pendidikan pungli ini dalam bentuk yang jelas, karena seingat saya perjuangan melawan pungli di dunia pendidikan ini mulai dari 2016 sampai 2019 masih terus. Ini adalah bentuk
kawan-kawan. Kita berada di negara orang bilang, tapi bolehkah aku sampaikan padamu? Karena suara-suara kita di bawah tidak pernah diperhatikan kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Sudah sekian kali kita datang ke kantor-kantor daerah. Ya, harapan kita semua di kawan-kawan masyarakat bawah ya, khususnya Kesatuan Perjuangan Rakyat, supaya pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kemendikti itu lebih mendengar lah aspirasi rakyat terhadap sistem pendidikan nasional yang kita anggap semakin hari semakin tidak tercapai gitu. Akses pendidikan semakin hari semakin mahal. Lalu misalkan kawan-kawan di mahasiswa kemarin juga sudah sempat korespondensi dengan Kemendikti, kita menuntut supaya Permen 55 tahun 2018 tentang pengembangan ideologi itu segera dicabut dan digantikan dengan kebijakan yang lebih demokratis. Karena menurut kita itu sangat berefek lah kepada kebebasan kawan-kawan mahasiswa untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya di dalam lingkungan kampus. Kira itu. Lalu banyak kebijakan-kebijakan yang di bawah sebenarnya terjadi penyelewengan. Pungutan-pungutan liar di pihak sekolah itu masih banyak kita temukan. Misalkan kasus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah itu masih sangat marak di mana-mana. Dan itu belum mendapatkan respon yang cepat gitu dari kementerian. Saya kira itu sekali lagi kita menangkap misalkan kebetulan saya juga buruh gitu, mengalami kesulitan untuk mengembangkan anak untuk mendapatkan pendidikan yang ilmiah, pendidikan yang layak, pendidikan yang gratis gitu. Karena semakin hari malah semakin mahal. Sementara undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa pendidikan itu menjadi hak semua warga dan harus bisa melaksanakan pendidikan yang ilmiah, yang gratis, yang bervisi kerakyatan. Tapi realisasinya malah pendidikan itu bagaikan barang-barang yang ada di supermarket. Jadi pendidikan hari ini menjadi komoditas yang dijual belikan oleh pihak-pihak yang tertentu. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi harapannya ke depan pihak kementerian, khususnya pemerintah juga segera melakukan kajian-kajian, meninjau kembali kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang tidak berpihak pada rakyat. Ya, Arman Abdul Rahman. Bagaimana kita memiliki soal persen merdeka kawan-kawan ini untuk memerdekakan orang lain, sementara kemerdekaan pribadinya aja belum bisa. Nah, dia gini. Soal kawan-kawan sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, hari ini kembali direnggut oleh kelas pemodal Indonesia. Apakah penindasan ini akan kita diamkan kawan-kawan sekalian? Suaranya kurang kompak. Apakah penindasan ini akan kita diamkan kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, penindasan di bumi Indonesia, penindasan yang dirasakan oleh kelas buruh Indonesia, kaum pelajar dan rakyat lainnya, tidaklah akan berhenti ketika sistem negara ini masih tetap menghamba pada sebuah sistem menghisap, yaitu sistem kapitalisme. Kawan-kawan sekalian, kelas buruh Indonesia, apakah kita yang katanya sebagai kelas pemimpin kaum revolusioner, apakah siap menggantikan sistem yang jelas menghisap bangsa ini kawan-kawan? Apakah siap kawan-kawan sekalian? Apakah siap kawan-kawan sekalian? Tidak ada pilihan lain, sistem kapitalisme harus dihancurkan. Kedua kawan-kawan, perubahan yang kita idam-idamkan, perubahan yang tentunya hakikat, tidak mungkin lagi kita percayakan pada partai-partai yang ada. Tidak ada pilihan lain.
bangsa ini ingin maju, rakyatnya ingin sejahtera, kita sendirilah di bawah kepemimpinan kelas buruh, kita yang harus membangun alat politik itu sendiri. Apakah kita bisa, kawan-kawan sekalian? Bisa. Apakah bisa, kawan-kawan? Bisa. Kapitalisme hancurkan. Negara ini akan maju, bangsa ini akan sejahtera jika kapitalisme kita hancurkan republik ini. Buruh bersatu, Kita kalahkan. buruh berkuasa, buruh bersatu, buruh berkuasa, kapitalisme Hancurkan. Rakyat berkuasa. kapitalisme. Hancurkan. Rakyat berkuasa. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada kawan-kawan buruh, tani, dan masyarakat seluruh di Indonesia yang hari ini merayakan Hari Buruh dalam momen perlawanan 1 Mei Day 2019 ini. Selamat untuk kawan-kawan semuanya. Jangan sampai hari ini adalah hari terakhir kita, mengingat momentum ini adalah hari perlawanan untuk seluruh buruh di Indonesia dan di internasional. Saya mewakili KPR BMI mengucapkan juga kepada kawan-kawan, selamat berjuang dan tetap dalam baris perlawanan. Baik kawan-kawan, hari ini kita sudah sama-sama mengenal. Hari ini kita sudah sama-sama merasakan pedihnya penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme lewat oligarki kekuasaan yang hari ini ada di Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada kawan-kawan, apakah kawan-kawan hari ini masih percaya terhadap pemilu hari ini? Apakah kawan-kawan masih percaya terhadap pemilu hari ini? Jika tidak ada kata lain selain lawan. Kawan-kawan, kami mewakili KPR BMI yang hari ini terdiri dari unsur-unsur seluruh gerakan rakyat yang ada di Indonesia, mahasiswa, pemuda, kaum miskin kota, buruh, masyarakat di desa-desa. Tentu saja merasakan juga apa yang diderita oleh kawan-kawan buruh yang ada hari ini. Jawaban yang pasti adalah sudah selalu kita kabarkan, sudah selalu kita suarakan kepada seluruh rakyat, seluruh buruh yang ada di Indonesia bahwa jalan satu-satunya kita harus membuat partai alternatif. Kita harus berani untuk berpolitik. Berpolitik bagi kami adalah harus menguasai teritori yang ada di seluruh Indonesia. Dari desa-desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai hari ini benar-benar bisa kita tunjukkan dan kita wujudkan bagaimana cita-cita kita bersama untuk menguasai negara ini, untuk menghilangkan kapitalisme selama-lamanya. Ku rela berkorban. Maka bangsa rakyat kita, rakyat kita saat ini tersewa, rakyat kita saat ini mudah tiada keluar. Hal itu sangat mudah. Hanya akan tertonton dan santapan kaum pemuda. Hanya kita suara jasa kita. Hanya hatilah jasa kita. Satulah, satulah bangsa Indonesia. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Merah-merah tak dibiarkan, tanda mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa, kami siap melawan sampai kami yang menang.
sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban.